Yang pertama, kapan kejadian ini dan dialami oleh siapa? Di sini ada dua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu tiupan yang pertama. Goncangan dahsyat itu yang pertama. Kiamat yang terjadi. Nah, gambarannya tadi, jangankan tsunami, apapun lebih dari itu bisa terjadi. Itu kalau gempa kita sekarang ini sektoral terjadi di sana. Tsunami itu pun yang dekat-dekat pantai. Tapi kalau gempanya vulkanik di gunung sana, ya nggak ada tsunami. Yang ada itu adalah yang di daerah pantai atau gempanya yang dari bumi, atau ya gunung-gunung yang kalau gunungnya nempel dengan pantai kayak di Jogja sana itu memang iya bisa juga. Jadi Krakatau. Dan yang jelas gempa itu bukan seperti gempa yang terbayangkan dalam diri kita selama ini. Kita lihat itu gempa yang betul-betul hancurnya luar biasa. Penggambaran ayat ini cuma ingin menerangkan buat kita bahwa kiamat itu seperti gempa. Nah, itu aja. Seperti gempa pun kita melihat sudah luar biasa. Kita nggak bisa mengantisipasinya. Kita katakanlah ilmu pengetahuan modern itu cuma bisa menggambarkan kira-kira kapan terjadinya. Itu yang bisa diperlihatkan. Tapi tidak bisa menahan itu tidak terjadi. Tidak bisa ada alat pengetahuan modern sekalipun yang sekarang ini bisa membuat gempa tidak terjadi. Yang bisa adalah memberitahu gempa akan terjadi, perkiraannya kapan, tsunami akan terjadi, gempa ini akan diiringi dengan tsunami atau tidak, seperti itu. Lalu ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, ya. Itu di sini ada dua hal. Yang pertama, bumi mengeluarkan isi perutnya ketika masih dahsyat itu terjadi, itu satu hal. Itu yang hanya akan dialami oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi memang nanti akhir zaman itu yang mengalami kiamat dahsyat ini tidak ada orang muslim satupun. Tidak ada. Dengan izin Allah yang merasakan seperti itu hanyalah orang-orang kafir. Siapa yang merasakan itu orang kafir. Tapi ketika kalimat wa qalal insanu malaha, itu hari ketika manusia bangkit. Nah, ini sudah tiupan yang kedua. Jadi manusia yang tadinya sedang barangkali waktu dikubur mereka merasakan siksa, tapi siksanya nggak seberapa. Siksa di kubur itu bukan siksa yang besar yang dahsyat, walaupun kita tahu itu siksa besar. Artinya siksa yang menyakitkan. Tapi di kubur itu kita belum diazab karena perbuatan kita menyeluruh. Jadi kayak ya kita baru masuk karena berbuat kesalahan sama polisi tempeleng dulu gitu, dipukul dulu, itu aja dulu gitu. Belum diadili, jadi belum dipenjara, belum permanen dia. Nah, itu begitu. Nah, kira-kira gambarnya begitu. Di alam barzakh itu, di kubur itu, orang-orang yang tersiksa itu setelah dia disiksa, satu saat karena siksaan buat dia sudah dirasa cukup, dia kemudian tertidur. Dengan izin Allah itu ditidurkan. Orang yang dapat kenikmatan pun juga begitu di dalam barzakh, ujungnya ditidurkan. Makanya bunyi kalimatnya dalam surat Yasin itu waqalu man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang bangunkan kita dari kita tidur? Karena dia udah enak, udah istirahat. Yang satu istirahat karena kenikmatan, yaitu orang beriman beramal soleh di kubur. Setelah dapat kenikmatan melihat lapang, bertemu saudara-saudaranya, bertemu sama yang mati-mati dulu semuanya, itu saling berkunjung, mereka bisa bersilaturahim satu sama lain. Istirahat dari capek lelahnya itu. Kalau yang satu istirahat dari azab. Di azab itu orang-orang kafir, orang-orang jahat, istirahat dari azab. Baru kemudian terjadi kiamat. Dibangkitkan manusia itu, ini yang disebut wa qalal insanu malaha. Apa yang terjadi ini? Kok bisa begini semua? Nah, kalimat wa qalal insanu malaha menurut beberapa tafsir itu digambarkan juga ada dua. Yang pertama adalah manusia yang melihat peristiwa itu, yaitu orang-orang kafir tadi, dahsyatnya kejadian itu.
Yang kedua, manusia yang melihat itu ternyata membuat mereka digiring kepada suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Jadi yang dialami oleh orang beriman itu, mereka kemudian bangkit lalu tergiring untuk menuju ke padang mahsyar. Itu yang terjadi, itu yang dialami oleh kita. Dan itu di padang mahsyar pun bukan berarti tenang-tenang saja. Kita bisa bayangkan matahari kayak gini aja sekarang masih jaraknya jauhnya luar biasa, nanti didekatkan. Semua orang berpeluh, semua orang kepanasan, semua orang kesakitan. Nah, pada hari itu baru yang dimaksud dalam hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 7 golongan itu di dalam naungan ketika terjadi sesudah tiupan sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan. Nah, 7 golongan itu yang imam yang adil, ya, orang yang rajin ke masjid, anak muda yang masih dalam masa mudanya rajin ibadah, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh wanita cantik, wanita keturunan bangsawan untuk berzina, dia menolak, mengatakan aku takut kepada Allah. Contohnya cuma seperti seperti Nabi Yusuf, Jurej, ya. Yang keenam, orang yang bersedekah, sedekahnya disembunyikannya, nggak ingin orang banyak tahu dia berbuat sedekah itu. Yang ketujuh, orang yang bangun di tengah malam di saat semua orang pada tidur, dia meneteskan air mata ketika itu, ya, dalam kesendirian bisa menetes air mata. Itu 7 golongan. Nah, itu yang adalah di hari ketika sudah di padang mahsyar. Nah, yauma idzin tuhaditsu akhbaruha, itu adalah kejadian sesudah itu juga. Jadi bumi akhirnya bisa berbicara, diri manusia pun juga akhirnya semuanya bisa berbicara. Kemudian membaca ayat ini menggambarkan seolah-olah seperti baca surah Az-Zumar. Ya, itu kayak kita asalnya memang itu digiring, ya. Wasiqal ladina kafari ila jahannam zumar. Wasiqal ladina amanu wa wasiqal ladina taqau ilal jannati zumar. Digiring itu artinya kita tanpa sadar menuju suatu tempat. Tiba-tiba di tempat yang baik, di tempat yang buruk. Nah, memang pada akhirnya faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia yang selamat. Dia akan ditempatkan di tempat yang Allah ridhoi. Betul. Jadi nanti setelah akhirnya ada penghisaban, keluar hasilnya itu begini. Seandainya kita sedikit saja, katakanlah 51 nih kalau hitungan kita gitu, 51% dengan 49, kita sudah Allah akan masukkan ke dalam surga, ya. Tapi kalau kita masih 50-50, ini kayak kajian 2 pekan yang lalu kalau masih ingat, itu kita jadi ashabul a'raf, di tengah-tengah. Ke surga udah pengen masuk tapi belum bisa, ngelihat orang surga enak-enak. Ke neraka juga dia tidak dijebloskan. Allah udah lihat penderitaan orang yang di neraka, ketakutan dia, nggak ingin masuk. Di saat itulah ada amal-amal tertentu yang menolong kita nggak tahu. Nah, diantaranya syafaat itu kita nggak tahu. Kita punya anak kita setelah kita wafat ternyata terus mendoakan kita, ternyata terus beramal kebaikan, berbuat baik, bersedekah, diniatkan untuk kita orang tuanya misalnya. Kita nggak tahu, itu yang bisa menolong kita. Bisa menolong kita juga ternyata adalah apa yang dilakukan anak kita setelah itu, mereka kemudian adalah orang-orang yang ya terus istiqomah di dalam agama ini dengan baik sehingga doanya kepada Allah itu dikabulkan. Atau ada anak kita yang kecil yang wafat waktu mereka belum akil balik, itu menolong kita juga, ya, dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu. Nah, disitulah ketika sama-sama, ketika akhirnya berat timbangan keburukannya, orang ini sudah dipastikan akan masuk ke dalam neraka.
Tapi dari orang yang bakal masuk ke neraka pun syafaat juga masih bisa terjadi. Sini syafaat itu sebetulnya. Syafaat Nabi, syafaat anak kita yang hafal Quran, syafaat anak kita yang soleh, itu menolong kita ketika kurang. Tapi kalau kita sudah baik, nggak pakai syafaat pun kita sudah masuk surga. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi syafaat itu bukan berarti kita kata-kata mengharapkan syafaat itu kan bukan berarti oh kita nggak perlu pertolongan, udah kita ngandalin amal kita. Tolong diingat juga, kita tidak masuk surga semata-mata karena amal perbuatan juga. Nah, terus diingat, la yadkhula ahadakumul jannah, ya, atau ya la yadkhula ahadakumul jannah, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi, ya, illa an yataghammadahullahu bi rahmatih. Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga karena semata-mata ya amal perbuatannya. Dia bisa masuk surga karena rahmat dari Allah. Tapi rahmat ini tidak akan terjadi tanpa amal. Jadi jangan juga berpikir kalau gitu apa gunanya beramal, udahlah nungguin rahmat Allah aja turun. Nggak mungkin dirahmati Allah kalau kita nggak berbuat baik. Tapi begitu kita sudah berbuat baik, jangan merasa sudah berbuat baik pasti masuk surga. Itu nggak bisa. Surga itu urusan Allah. Nah disitulah kita perlu syafaat, mengharapkan maksudnya adalah supaya pun kalau akhirnya kita kurang-kurang ada pertolongan buat kita. Itu maksudnya. Kira-kira gitu. Jadi bukan berarti kalau kita sudah amalnya bagus, udahlah nggak usah doa minta syafaat. Juga jangan keliru memahaminya begitu. Ya. Oh iya, was-was. Was-was itu al-waswasatu minasyaiton. Tolong digarisbawahi. Was-was itu dari setan. Kayak disebut dalam surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan di dalam hati manusia. Jadi was-was kayak kita sudah berwudu. Tadi saya udah wudu apa belum ya? Tadi saya kentut apa enggak ya? Terus saja was-was. Itu setan itu. Kalau hanya berpikir itu untuk dia waspada, itu bukan was-was namanya. Itu namanya ittiqa. Orang waspada, orang bertakwa itu begitu memang. Dia khawatir apakah tadi sudah wudu atau belum, maka dia nggak pakai pikir, dia wudu lagi. Sudah. Atau dia sudah putuskan, saya tidak batal, saya tidak perlu wudu. Itu yang namanya waspada. Nah, itu jadi cuma sekali, nggak terpikirkan. Kalau terpikirkan, terbayangkan, dipikirin terus, itu was-was. Nah kalau was-was itu dari setan. Ya. Jadi was-was sekali lagi itu dari setan, bukan dari bisikan kebaikan. Bisikan kebaikan itu cuma membuat kita sedikit waspada. Saya kira itu. Baik, itu tadi sudah kita singgung, itu merupakan daya amal, potensi amal perbuatan. Sudah dihitung sebagai amal di dalam niat, walaupun Allah tahu ketika niat itu baru jadi niat semata, tergantung niat baik atau niat buruk. Begitu niatnya niat baik, dalam niat saja sudah dihitung dari kasih pahala oleh Allah. Sedangkan dalam niat perbuatan yang jahat, yang buruk, kayak tadi berpikir pengen balas dendam, itu Allah belum hitung. Kalau sudah akhirnya terrealisasi, jadi satu perbuatan, jadi satu tindakan, baru dihitung. Itu pun dihitungnya perbuatannya. Nah itu begitu. Jadi niat itu sudah Allah bisa perhitungkan, tapi belum dihitung kalau itu sebagai perbuatan buruk. Untuk perbuatan baik, niat itu diperhitungkan, tapi sudah mulai dihitung, argonya sudah jalan kalau itu adalah perbuatan baik. Itu istilahnya. Argonya udah jalan mulai dari hati. Itu kalau perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan buruk, argo sudah siap, standby, tapi belum jalan. Begitu jadi dilakukan, baru argonya jalan. Nah, itu begitu. Kira-kira gitulah analoginya. Wallahu a'lam bishawab. Peramal-peramal itu meramalkan sesuatu yang jangankan peramal. Siapa yang paling jago meramal sebetulnya? Yang paling kan kita bisa mengatakan mungkin orang yang dekat dengan Tuhan itu yang bisa ramalannya lebih pas gitu. Kalau dilihat ternyata dalam Al-Qur'an dikatakan Nabi pun, ini di surat An-Nazi'at,
Surat yang ke-8 Naziat itu 77 An-Naziat sebelum surat An-Naba, dari ayat ini. Bukan, An-Naziat 79 bahkan maksud saya 79, dari ayat ini bacanya, dari ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Orang-orang dulu di zaman Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, kapan kiamat itu terjadi? Nabi seperti orang meramal tadi, mencoba meyakinkan orang akan terjadi kiamat ini, kalau ini nih. Ini terjadi kiamat ini kalau begini. Itu langsung ditegur oleh Allah. Fima anta min dzikraha. Hei Muhammad, siapa kamu bisa menyebutkan kiamat akan terjadi saat ini, saat itu, saat ini misalnya. Allah katakan ila rabbika muntahaha. Bukankah urusan kiamat itu keputusan akhirnya hanya di tangan Allah. Jadi Allah saja menegur Nabi, sosok dari sekitar umat manusia yang paling dekat dengan Tuhan, yang paling mungkin bisa meramal kapan kiamat itu terjadi. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau ada peramal kiamat atau ustadz yang terjadi kan sering menganalisa kejadian ini berarti kiamat. Itu analisa, tapi tetap dia tidak boleh mengatakan besok kiamat, tahun depan kiamat. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu urusan Allah, tetap ilmunya hanya di sisi Allah. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun tadi ini di ayat ini ditegur oleh Allah langsung ketika menerangkan tentang tanda-tanda kiamat dengan meyakinkan sahabat-sahabat seolah-olah akan terjadi besok, akan terjadi tahun depan. Nah, itu nggak boleh disebutkan, diingatkan oleh Allah. Fima anta min dzikraha. Siapa engkau wahai Muhammad, kok bisa mau nyebutin kiamat? Malaikat aja yang dekat denganku nggak aku kasih tahu. Istilahnya malaikat yang punya hubungan dengan Allah secara gaib, Nabi Muhammad itu ditegur. Jadi sekali lagi, tidak ada yang tahu peristiwa kiamat itu kapan terjadi. Tapi tolong buat kita orang beriman, yakinkan diri kita, kiamat itu bisa terjadi secara individu. Apa itu? Kematian. Kematian itu kiamat sebetulnya. Jadi jangan bicara kiamat-kiamat yang besar-besar. Kiamat kita pasti kiamat. Kiamat umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu kiamat kita sudah. Karena kita udah nggak bisa apa-apa. Dan ada orang yang mulus langsung wafatnya tenang, ada orang yang wafatnya harus sakit dulu bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari. Ada yang menderita dengan sakitnya, ada yang wafatnya kecelakaan, wafatnya apa, semua kita tidak tahu. Jadi itu sudah kiamat sebetulnya. Jadi kiamat sebetulnya buat kita yang dekat itu adalah kiamat, kematian. Nah, itu sudah cukup barangkali untuk membuat kita mawas. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semua, karena yang nanya itu sekaligus jadi pelajaran buat kita semua.